Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Dwi Dominika Swab and Farm dengan nomor induk dosen nasional 0029018905 dan dengan nomor NUPTK 246176766823172. Mohon izin, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan istilah PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Prodi S1 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Sebagai salah seorang dosen, saya menjelaskan Tridharma Perguruan Tinggi melaksanakan melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat dengan kode mata kuliah FRS 211 pada semester 4 yang merupakan mata kuliah wajib di S1 Farmasi. Mata kuliah ini dengan beban SKS 3 SKS yang terdiri 2 SKS teori dengan masing-masing pertemuan 50 menit dan teori dan praktikum 1 SKS dengan masing-masing pertemuan 100 menit. Adapun deskripsi mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat membahas pengembangan formula obat sediaan cair dan semi padat, preformulasi, membuat dan merancang formula larutan seperti suspensi, emulsi, dan merancang sediaan semi padat seperti salep, krim, pasta, gel, dan lotion. Kemudian kita juga ada membuat dan merancang sediaan aerosol dan proses manufaktur dan kemasan sediaan. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada program studi ini ada 8. Pertama, mampu bertanggung jawab atas tugas mandiri dan kelompok, mampu mempertimbangkan persyaratan pembuatan sediaan obat, mampu mengevaluasi mutu sediaan obat, mampu memastikan obat memenuhi persyaratan mutu, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, dan mampu merancang formulasi sediaan obat, mampu melakukan analisis parameter fisikokimia dan biologis, bahan obat atau produk obat. Terakhir, mampu membuat sediaan obat sesuai prinsip penjaminan mutu. Nah, untuk CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi menjadi 4 CPMK. Yang pertama, mampu mengetahui pengembangan formula dan preformulasi obat sediaan cair dan semi padat, mampu memahami dan membuat formulasi sediaan cair dan semi padat. Ketiga, mampu menerapkan metode pembuatan dan evaluasi sediaan obat. Keempat, mampu memahami proses manufaktur dan kemasan sediaan obat. Nah, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan. Nah, sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu secara hybrid, secara luring atau tatap muka di dalam kelas, sedangkan secara daring itu menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet atau e-learning unit yang dapat diakses melalui learningunit.ac.id. Nah, metode pembelajaran untuk model pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan student center learning dengan metode pembelajaran dengan menggunakan prinsip delivery, interaction, dan assessment antara lain ceramah, diskusi, dan presentasi kelompok dan role play di laboratorium. Nah, interaksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran bisa dilakukan secara langsung saat pembelajaran di dalam kelas
Atau saya juga menyediakan waktu untuk mahasiswa berdiskusi di luar jadwal pembelajaran secara langsung jika ada yang ingin bertanya atau didiskusikan terkait mata kuliah teknologi sediaan cair dan semi padat. Secara online bisa saya lakukan melalui aplikasi WhatsApp. Mahasiswa juga bisa melakukan personal message jika ada hal yang ingin didiskusikan kembali sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, interaksi lainnya bisa juga melalui platform Giform atau Learning Unit sebagai salah satu wadah untuk menilai pemahaman mahasiswa terkait materi yang telah dipelajari. Oke, selanjutnya dalam penilaian pada mata kuliah teknologi sediaan cair dan semi padat ini, saya akan menilai dan membaginya berdasarkan nilai harian atau absensi itu kita nilai 5%, tugas atau keaktifan kita nilai 20%, UTS kita nilai 25%, UAS kita nilai 30%, dan praktikum kita nilai 30%. Nah, nantinya nilai ini akan kita tambahkan menjadi 1 dan mendapatkan poin nilainya. Untuk kriteria penilaian akhir itu dimulai dari nilai E, poinnya 0 sampai 45, nilai D poinnya 45 sampai 54, dan nilai C itu poinnya 55 sampai 59, poin C plus poin nilainya 60 sampai 64, B min poinnya 65 sampai 69, B itu poinnya 70 sampai 74, B plus 75 sampai 79, nilai A min poinnya 80 sampai 84, dan terakhir nilai A poinnya 85 sampai dengan 100. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah teknologi sediaan cair dan semi padat. Selanjutnya saya akan menunjukkan video pengajaran saya di dalam kelas pada mata kuliah teknologi sediaan cair dan semi padat pada pertemuan ke-13, yaitu pada materi sediaan gel dan permen jelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sudah makan siang semuanya? Sudah. Mudah-mudahan kalau dengan sudahnya makan siang, perut sudah terisi, mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan akan terisi juga di kepala adik-adik semuanya. Oke, baik, kita ketemu lagi bersama Ibu pada kuliah apa? Teknologi sediaan semi padat. Oke, ternyata masih ingat ya, jangan sampai nanti kebanyakan makan lupa kita mau kuliah apa. Oke ya, kita hari ini materinya yaitu gel dan permen jelly. Nah, untuk materi minggu lalu itu ada yang masih ingat atau tidak? Oke, kira-kira ibu coba tanya ya. Materi minggu lalu itu terkait apa ya? Krim. Oke. Ada yang masih ingat nggak? Apa sih itu krim? Oke, silakan Nova. Terima kasih kesempatannya Bu. Untuk FI edisi 3, krim adalah sediaan semi padat berupa emulsi yang berisi tidak kurang air tidak kurang dari 60% dan ditujukan pada pemakaian ruang. Oke, itu berdasarkan apa itu yang? Berdasarkan FI 3. Oh, berdasarkan FI 3. Ada yang masih ingat nggak pengertian lain dari krim? Itu yang bisa menjawab? Kayak dia krim. Jadi menurut Basarnas itu adalah sudah setengah padat berupa emulsi kental yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian ruang. Oke, ya ternyata dari masih ingat ya. Tipe krim, ada yang masih ingat nggak tipe krim itu ada berapa? Coba, siapa? Farah ya, coba Farah. Itu jawab
Tipe krim sendiri itu ada dua, ada tipe minyak dalam air atau poliuretan dan juga air dalam minyak atau poliuretan. Oke, jadi adik-adik ternyata masih ingat bahwa tipe krim itu ada dua, oil in water dan water in oil. Oke, baik, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing kepada siapa yang memimpin doanya? Ya, baik, coba silakan setelah kunci. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan tentang masing-masing. Berdoa dimulai. Doa start. Oke, baik adik-adik, kita lanjut untuk mengingat kembali bahwa kita ada kontrak kuliah ya, di mana dosen pemangku pada mata kuliah ini itu ada dua orang, Ibu dan Ibu Delia. Nah, dan menghubungi dosen itu minimal 1 hari sebelum perkuliahan ya. Oke, rekam ya, jawab kopi. Telat 15 menit tanpa alasan yang jelas itu kita apa? Izin sakit apa hanya boleh 2 kali. Presentasi atau diskusi kelompok itu 5 kali pertemuan. Berpakaian rapi dan sopan dan tidak menggunakan sendal. Di sini ada yang masih menggunakan sendal? Tidak ada ya. Nah, untuk kriteria penilaian itu kita ada penilaian harian atau berdasarkan absensi juga 5%, tugas 10%, ada UAS, ada UTS, UAS kita 30% dan UTS 25%. Karena pada mata kuliah ini ada praktikum, tentunya ada nilai praktikum maksimal dari praktikum itu 30%, sehingga totalnya 100%. Ya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah teknologi studi padat ini, mahasiswa mampu membuat dan merancang formulasi sediaan gel dan permen jeli. Ini capaian pembelajaran kita pada judul mata kuliah gel. Dan mahasiswa mampu menerapkan metode pembuatan dan evaluasi sediaan semi padat. Jadi nanti adik-adik diharapkan dapat merancang dan membuat formulasi serta dapat mengevaluasi sediaan gel dan permen jeli. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama kita dapat menjelaskan definisi dan karakteristik gel dan permen jeli, menjelaskan bahan-bahan penyusun dan fungsinya masing-masing, serta menjelaskan metode dari pembuatan gel dan permen jeli, kemudian dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing sediaan gel dan permen jeli, serta dapat memberikan contoh sediaan gel dan permen jeli dalam dunia farmasi. Ya, nanti tujuan pembelajaran kita hari ini. What about gel? Ada yang sudah membaca materi sekarang? Siapa? Oke, dia Gel itu merupakan sediaan semi padat yang jernih, terbuka kaya dan mengandung zat aktif yang terdiri dari suspensi yang terbuat dari partikel organik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Oke, dia terpenetrasi oleh suatu cairan. Selain itu, gel itu biasanya bentuknya apa? Semi padat. Terus biasanya embusnya ya enggak? Ya, bening enggak? Bening ya, itu ciri khas dari suatu gel ya. Jadi penggolongan gel itu ada banyak macamnya ya. Kira-kira siapa yang tahu gel itu penggolongannya apa saja sih? Apakah cuma gel untuk rambut? Itu namanya apa kalau yang gel untuk rambut?
kosmetik. Kalau gel untuk dimakan, untuk vitamin itu gel apa? Sediaan farmasi, maksudnya farmasi. Jadi gel itu ada banyak ya. Ada gel farmasi, ada gel kosmetik, gel elektrolisis, gel penyelamatan DNA, gel silika gel seperti pengawet sepatu. Itu bentuknya gel tuh yang berbungkus kertas. Nah, itu silika gel, ada gel polimer dan ada gel pendingin. Hanya kompres ya, kompres ketika hangat. Itu ada gelnya kan seperti baby fever, ya kan? Itu kan sedianya gel tuh yang plester ditempel di kening anak bayi. Ya, jadi itu pembuangan gel. Nah, bahkan penyusun gel itu biasanya ada dua, ada gel organik dan ada gel anorganik. Di mana organik itu gel yang umumnya dibuat dari polimer alami dan sintetik seperti bahan pektin, agar dan karbol. Ya, kalau gel anorganik itu gel yang sering berupa gel fase ganda yang mengandung partikel ganda ya, seperti partikel anorganik yaitu seperti aluminium. Nah, komposisi dari suatu gel biasanya ada zat aktif, ada zat gelling penjalinnya, gelling agent, ada pelarut dan ada pengawet serta penstabil pH dan viskositas. Ada juga kelebihan serta kekurangan gel. Nah, pertama kelebihan gel itu dia dapat menimbulkan efek dingin. Jadi memberikan sensasi yang segar ya, dingin setelah kita mengaplikasikannya ke kulit. Transparan, jernih, elegan, dia mudah dicuci dan tidak lengket, tidak menghambat fungsi fisiologi kulit, dan memungkinkan pemakaiannya pada bagian tubuh yang berambut. Seperti apa contohnya? Gel rambut itu apa contoh sediaannya? Gatsby, pomade ya. Nah, kekurangan tentunya dalam suatu sediaan ada kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, tadi sudah diketahui kelebihannya ya. Nah, jadi kekurangannya apa? Efektivitas yang terbatas sehingga membuat kulit juga menjadi kering. Nah, dia juga rentan terhadap kontaminan mikroba. Kenapa? Karena dia banyak mengandung air. Penggunaan yang berlebihan itu bisa menyebabkan kulit kering, sensasi yang tidak disukai oleh beberapa pengguna. Jadi ada yang nggak suka dengan sensasi dingin itu, tidak semua suka ya dengan sensasi segar yang ini, ya. Terus kemungkinan juga bisa menyebabkan pori-pori tersumbat pada kulit yang berminyak kalau kita sering menggunakan gel rambut, ya. Nah, selain itu kita ada evaluasi sediaan gel. Pasti kita untuk menjamin mutu dari suatu gel kita harus melakukan evaluasi ya. Kemudian ada gel, ada permen jelly. Nah, itu permen jelly. Nah, bentuknya itu sama gel ya. Pembentuknya gel, gelatin, agar, pektin. Dia ada pemanis, sukrosa, sorbitol, dan glukosa. Permen jelly biasanya digunakan orang ikan. Nah, jadi dia lebih banyak bentuk manis ya. Untuk anak-anak biasa digunakan. Biasanya ini untuk vitamin, antitusik, dan probiotik. Terus dia biasanya mengandung perisa dan pewarna, serta ada juga pengawet jika diperlukan. Nah, gimana sih kita proses dalam pembuatan permen jelly? Pertama, kita bisa larutkan gelatin tadi ke dalam air panas. Kemudian kita tambahkan gula dan bahan aktif, masak sampai homogen, dan tuang ke dalam cetakan. Nah, jadi gampang ya membuatnya. Jadi kita juga bisa
mempraktekkan di rumah membuat permen jeli. Kemudian kita sendirikan dan kita kemas. Nah, kelebihan dan kekurangan dari jeli itu lebih disukai anak-anak biasanya ya, karena rasanya yang manis, bentuknya yang lucu-lucu, mudah dikunyah. Kekurangannya, stabilitasnya itu tergantung suhu. Jadi biasanya kalau penyimpanannya di suhu yang panas dia akan meleleh, ya kan? Jamnya itu akan menyatu dengan yang lainnya, hanya pendek plastiknya. Jadi penyimpanannya itu sangat rentan. Ya. Potensi pertumbuhan mikroorganisme juga cukup tinggi di sini ya, karena dia juga banyak mengandung air. Nah, evaluasi dari permen jeli itu sama seperti evaluasi pada sediaan gel, ya, pada sediaan topikal ya. Kita juga melaksanakan uji organoleptis, yaitu kita melihat bagaimana keseragamannya mulai dari warna, bau, bentuk, rasa, dan teksturnya bagaimana. Jadi semua kita evaluasi apakah dia sesuai dengan standar pembuatan obat yang baik ya. Nah, terus kita juga uji pH. Kalau di pH kulit tadi ada 4,5 sampai 6,5 ya. Nah, kalau untuk gel, nah rentang idealnya 3,5 sampai 6. Nah, biasanya itu asam kan. Kalau permen gel gabi-gabi kan dia multivitamin, dia juga mengandung vitamin C. Sehingga rentang pH dari sumber sediaan permen jeli itu berkisar rentang pH asam. Oke, setelah kita uji pH, kita juga ada uji kekerasan namanya ya, untuk mengukur daya tahan gel itu, berapa dia disimpan, berapa lama dia disimpan. Nah, terhadap tekanan dan jadi selama proses distribusi itu aman nggak jeli kita yang kita buat itu tadi untuk sampai ke pasien konsumen. Jadi kita harus uji dengan apa alatnya? Tekstur analisa atau manometer ya. Jadi gel itu harus cukup kuat namun tetap mudah dikunyah. Itu ciri khas dari permen jeli ya. Dan juga uji kadar air serta uji stabilitasnya juga. Nah, kemudian kita uji juga mikrobiologinya. Tujuan di sini itu untuk menjamin keamanan dan dari kontaminasi mikroba. Oke, kemudian kita itu bisa uji pakai total flat count, serta kita bisa uji cemaran spesifik jika diperlukan. Misalnya apakah permen kita tercemar oleh bakteri E. coli atau apa sebelum dikonsumsi ke anak-anak ya. Kemudian kita uji kandungan bahan aktif, apakah dia sudah sesuai dengan dosisnya, sudah sesuai untuk sebagai vitamin atau sebagai obat. Nah, evaluasi harus dilakukan secara berkala dan sesuai dengan pedoman BPOTB, cara pembuatan obat yang baik yang digunakan untuk sediaan farmasi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada apa ya? Contoh dari permen jeli yang sudah sekarang apa itu? Oke, permen jeli ya. Nah, siapa yang bisa tahu? Dan tahu nggak permen jeli dan gel yang beredar di apotek atau di pasaran? Ya, boleh siapa? Kami, ya, kami lupa. Ya, beredar di pasaran itu ada alkohol gel, alkohol gel, dan gel. Untuk permen jeli yang beredar di pasaran itu ada infusif gel dan vitamin C gel. Oke, itu ya, jadi tapi sudah ada ya yang beredar di pasaran yang juga sudah dikonsumsi oleh adik kita, bahwa permen jeli itu sudah ada seperti Imbusgit ya, dalam bentuk vitamin C gel yang permen gummy ya. Nah itu
contoh permen yang kita konsumsi. Kalau gel yang beredar untuk dipakai topikal apa tadi? Ada Collagen gel, Benzoyl gel, sama aloe vera gel. Jadi banyak contohnya ya, udah ya. Nah, sampai di sini paham ya, udah ya materinya. Teman-teman yang lain ada yang lain gimana? Paham ya? Jangan bilang paham aja, nanti ibu akan memberikan quiz di akhir perkuliahan kita. Ini merupakan integrasi dari penelitian. Nah, salah satunya ibu pernah meneliti atau dosen yang lainnya mungkin ada referensi lain. Nah, di sini ibu cantumkan bahwa ibu juga pernah meneliti dan membuat permen jeli dari jeruk kalimansi dan sudah ditujukan kepada hewan uji yaitu mencit. Nah, di mana daya tahan renang si mencit setelah mengkonsumsi permen jeli yang dibuat itu dia akan lebih lama dia berenang dibanding pencit yang tidak mengkonsumsi si permen jeli. Untuk penutup dan diskusi, kan tadi sudah nih penjelasan. Coba nih siapa ya? Apakah sediaan gel dan gel itu dapat saling menggantikan? Jadi menjawab dulu. Oke, silakan ya. Jadi apa yang jadi dapat saling menggantikan itu tidak sepenuhnya karena ada perbedaan dari komposisinya sendiri. Kalau gel itu dia berbahan dasar HPNC, gitu. Kalau misalnya di permen jeli itu ada peptida dicampur dengan gula untuk pemanis. Hingga tujuannya kalau gel itu lebih topikal, kalau yang permen jeli itu lebih ke oral, jadi dia ke vitamin. Kemudian teksturnya pun berbeda. Kalau gel itu dia lebih ringan, cepat menyerap. Kemudian kalau permen jeli dia lebih kenyal. Jadi dia tidak bisa saling menggantikan ya antara gel dan permen jeli. Walaupun bentuknya sama-sama transparan dan kenyal ya. Nah, ini daftar pustaka yang digunakan pada kuliah ini bisa ada informasi obat, 5 rangkaian kapasitas dasar, ilmu resep dan sebagainya ya, dan literatur penelitian juga. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah tidak ada yang bertanya karena waktu kita juga terbatas ya. Ibu sudah mengcopy soal ujian, namun waktu kita terbatas. Nah, soal ini adik-adik boleh menjawabnya di rumah. Ya, jadi silakan nanti diisi. Ya. Jadi nanti itu ada soal, silakan kalian menjawab sesuai boleh karena ini nekom, jadi silakan membuka literatur boleh. Jadi nanti ini ya dijawab. Oke, karena kuliah kita mungkin berakhir di sini, tapi perjalanan untuk mencari ilmu tidak akan pernah berakhir sampai di sini. Atas perhatiannya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian rekaman proses pembelajaran yang dapat saya sampaikan sebagai bagian dari dokumentasi profil dosen dan data dalam usulan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Rekaman ini merefleksikan komitmen saya dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam hal pengajaran, dengan mengedepankan pendekatan yang interaktif, inklusif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Semoga rekaman ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peran dan kontribusi saya dalam proses pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, terutama di Universitas Bengkulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.